Uppercut. Miggy, he died. Kembali lagi bersama saya Pepe Nguyen di channel Nguyen Mopi. Dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Real Steel, rilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang mantan petinju kelas dunia yang sudah pensiun dan sekarang menjadi pembuat robot petarung namanya Charlie Kenton. Tanpa basa-basi, dan inilah Real Steel. Awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang baru bangun, dan inilah Charlie Kenton. Charlie ditelepon oleh seseorang yang ingin menagih hutang padanya, namun Charlie mematikan teleponnya. Lalu Charlie dipanggil oleh anak-anak yang ingin melihat robotnya. Charlie pun menghidupkan dan mengeluarkan robotnya yang bernama Embus. Lalu anak itu mengeluarkan kameranya dan ingin mengambil gambar. Namun Charlie bilang jika ingin mengambil gambar, mereka harus memberinya $5, tapi mereka tidak mau lalu pergi. Come on, guys. Scene berpindah ke Charlie yang berada di tempat diadunya para robot secara ilegal. Dan ini Ricky yang punya tempat ini. Oke, di sini kita tahu bahwa Charlie sering membawa robotnya ke sini tapi tidak pernah menang. Namun Charlie yakin kalau hari ini adalah hari keberuntungannya dan dia akan menang. Charlie pun langsung menantang bantengnya Ricky yang berbobot 2.000 pound untuk diadu dengan robotnya dengan taruhan $20.000. Ricky setuju dan ini dia pertarungannya. Look at that, he's getting off. Black Thunder. Seperti yang kalian lihat, Charlie kalah untuk kesekian kalinya. Dan Charlie ingin kabur karena tak punya uang untuk membayar kekalahan tadi pada Ricky. Namun saat Charlie akan kabur, terlihat dua orang yang berjalan ke arahnya. Charlie langsung menonjok salah satu dari mereka. One more step, I'll drop you like you girl. Charlie mengira kalau mereka adalah anak buahnya Ricky. Namun ternyata mereka datang untuk memberitahu Charlie kalau mantan istrinya meninggal dunia. Dan menyuruh Charlie datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan hak asuh anaknya yang sudah dia tinggalkan saat anaknya lahir. Dan di sini Charlie berhasil kabur dari Ricky. Scene berpindah ke pengadilan, dan inilah Max Kenton. Di sini terlihat juga seorang wanita namanya Debra dengan suaminya Marvin. Jadi Debra ini adalah kakak ibunya Max dan ingin mengasuh Max karena Max adalah keponakannya. Namun hakim bilang Charlie ayahnya yang lebih berhak atas hak asuh Max. Charlie pun datang dan masuk langsung mengatakan ingin melepas hak asuh Max. Namun saat Charlie mengetahui kalau Marvin adalah orang yang sangat kaya, Charlie pun berpura-pura meminta izin pada hakim untuk keluar menelpon pengacaranya. Step out and call my attorney. That's all right. Saat di luar, Charlie berpura-pura menelpon pengacara agar Marvin menghampirinya. Dan benar saja, Marvin pun menghampiri Charlie. Marvin mengatakan pada Charlie kalau Debra istrinya sangat ingin mengadopsi Max. Charlie pun meminta $75 kepada Marvin, dan Marvin langsung menyetujuinya. Namun karena di waktu dekat ini Marvin dan Debra akan pergi ke Italia untuk menemui sahabat lamanya di sana. Marvin pun ingin Charlie membawa Max untuk sementara waktu, karena Marvin akan kembali di bulan Agustus. Charlie pun meminta uang tambahan menjadi $100.000. Marvin pun setuju. Pleasure doing business with you. Saat Charlie keluar, dia memesan robot dari Jepang seharga $45.000. Oh, I got the money. Take him to there. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Bailey. Bailey adalah pacarnya Charlie. Tak lama kemudian Charlie datang, Bailey pun langsung memarahi Charlie karena di luar ada seseorang yang membawa robot pesanan Charlie yang berharga $45.000. Bailey marah karena dia tahu saat ini mereka tidak punya uang sebanyak itu. Namun Charlie bilang kalau uangnya akan segera datang, dan tiba-tiba Marvin membawa uangnya. Marvin, your money's arrived. Marvin memberi Charlie $50 dulu, dan sisanya dia berikan saat dia pulang dari Italia. Marvin datang bersama Debra dan Max, dan disinilah pertama kalinya seorang ayah dan anak berbicara. I'm Charlie. It's been a long time. You know, Do you know where they're going?
Italy? So how did I get stuck here with you, huh? You're coming to this the wrong way, kid. 50,000. Okay? You sold me? Setelah mereka berbicara, mereka masuk untuk memeriksa robot yang baru dibeli Charlie. Robot ini bernama Noise Boy. Robot ini berasal dari Jepang dan robot ini dikenal sangat kuat dan mempunyai kelebihan yaitu pengenal suara. Jadi kalau kita bilang tinju, dia akan meninju. Kalau kita bilang jongkok, dia juga jongkok. Charlie pun langsung mencobanya namun pengenal suara tidak berfungsi. Lalu Max mencobanya dengan bahasa Jepang dan robot itu pun mengikuti yang dikatakan Max. Right, left, uppercut. Doesn't work. I knew that. Migi Hidani. Apakato Nikai. Bailey pun memeriksa Noise Boy dan ternyata ada tombol kontrol di belakang. Bailey pun menyalinnya ke bahasa Inggris. He's reset to English and I found his command matrix. Top salvo. Gravity 1, downtown. Singkat cerita, saat Charlie mau pergi membawa Noise Boy untuk bertarung, di sana sudah ada Max di depan truk dan memegang kunci truk. Max ingin Charlie membawanya dan Max mengancam jika Charlie tidak mau membawanya, Max akan menjatuhkan kunci itu ke selokan. Charlie pun mau tidak mau menuruti Max dan mereka pun pergi bersama. Keys in the sewer. Your choice. Oh my god, that was close, wasn't it? Don't do this. Don't do this again? Get in. Whoa. Just get in, will you? Give me the key. Saat mereka sampai, Charlie langsung mencari Van. Nah, ini dia orangnya. Di sini Van terkejut karena Charlie membawa Noise Boy dan orang-orang di sana juga mengenal Noise Boy. That's Noisy Boy! Van menyuruh Charlie mengambil pertandingan di bawah dulu dengan hadiah $5.000. Namun karena yang dia bawa adalah Noise Boy, Charlie ingin langsung ke pertandingan puncak yang hadiahnya $50.000. Van pun setuju. Dan inilah pertandingan antara Noise Boy dengan Midas, si pembunuh berdarah emas. Noisy Boy against Midas! Let's go! Skull shot! Shot this! Get in there! Show that little bitch his faces! You can't run from it! Jesus, go ahead. Just pins him and down. Nice long to Noisy Boy. Lagi dan lagi Charlie menelan kekalahan dan mereka pun pulang dengan perasaan sedih. Namun saat mereka melewati gudang tempat pembuangan bangkai robot, Charlie berniat untuk mencuri suku cadang robot di sana. Mereka pun masuk dan mencari yang mereka butuhkan. Namun saat Max berdiri di sisi tebing, Max jatuh dan terperosot jauh ke bawah. Namun untungnya baju Max tersangkut di tangan robot yang tertanam di sana. You fell, you definitely. Charlie pun turun untuk menyelamatkan Max. Max pun bisa naik dan melihat kepala robot. Max ingin membawa robot itu pulang karena menurutnya robot itulah yang menyelamatkan hidupnya. Namun Charlie tidak mau membantu Max. Akhirnya Max menggalinya sendirian semalaman. Esok harinya terlihat Max yang membawa robot itu ke truk. Sesampainya di gym, Charlie langsung dimarahi oleh Bailey. Dan di sini terjadi pertengkaran antara Charlie dan Bailey. Bailey sudah lelah dengan Charlie yang bisanya hanya menghabiskan uang, berjudi namun gak pernah menang. Dan Charlie mengakui itu semua, lalu menyuruh Bailey memeriksa robot yang ditemukan oleh Max tadi malam. You're done, right? This robot the kid brought in last night, please. Dan ternyata robot itu masih berfungsi. Diketahui robot ini diciptakan sebagai pelatih. Dia melatih para robot petarung di masanya. Robot ini punya kelebihan meniru. Jadi dia akan meniru seseorang di depannya. It's like he's got a shadow function. That's Max membersihkan robotnya. Dan ada nama di sebelah dada robot. Dan namanya... Adam. Namanya Atom.
dan Max memperkenalkannya pada Charlie dan Bailey. Lalu Max ingin Charlie membawa Atom untuk bertarung, namun Charlie tidak mau karena dia menganggap Atom hanyalah robot tua dari sampah yang nggak bisa bertarung. Can't you get him a fight? Why can't you get him a fight? Get him a... You want me to put him in some bottom rung scrap fest to the death? Excellent. Get him a fight. Malam harinya Max mengajak Atom jalan-jalan. Max tidak menganggap Atom sebagai robot, tapi seorang teman. Dan Max selalu berbicara pada Atom, layaknya berbicara dengan manusia. Let's take a walk. Can you understand me? Don't worry. Your secret's safe with me. Scene berpindah ke Charlie dan Max yang berada di gedung WRB. Charlie kesini untuk mencari Van. Charlie pun masuk dan menyuruh Max menunggu di luar. Saat Max menunggu, dia melihat Zeus yang lewat di depannya. Zeus adalah robot terkuat saat ini, tidak pernah kalah dan membunuh musuhnya hanya dalam hitungan detik saja. Dan di sini kita diperlihatkan dengan pemilik Zeus, yaitu Takmashido dan Farah Limkopa. Di sisi lain Charlie sudah menemukan Van. Di sini Charlie ingin meminjam uang pada Van dan Atom jadi jaminan. Namun karena Charlie terkenal dengan kelicikannya, Van pun tidak mau memberi Charlie pinjaman. I know you, man. You're a bad bet, brother. Esok harinya Charlie dan Max akan membawa Atom bertarung untuk yang pertama kalinya dan mereka pun berangkat. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari Kingpin. Kingpin ini yang punya tempat ini. Nah, ini dia orangnya. Tanpa basa-basi, Max langsung menanyakan berapa hadiah untuk satu ronde. Kingpin bilang $100, namun Max minta $500 untuk 2 ronde. King melihat robot yang dibawa Max. King langsung meremehkan dan dia akan memberikan $1.000 jika robot Max bisa bertahan dalam satu ronde. If he's still standing after 1 round, I'll give you $1,000. Shut it! But if he dies in there, I get to keep what's left. Deal. Mereka pun masuk dan bersiap untuk menghidupkan Atom. Jadi robot yang dilawan Atom namanya Metro. Dan inilah pertarungannya. Don't watch Adam, watch your opponent. You got speed on this guy. Half a minute, 20 seconds. Get up, Adam. Get up, Adam. Get up, Adam. Dan akhirnya Atom bisa bertahan hingga loceng dibunyikan. Itu artinya Max yang memenangkan dan mendapatkan uang $1.000. Namun King tidak puas dan mengajak Max untuk melakukan pertarungan lagi dengan taruhan $1.000. Charlie mencoba membujuk Max untuk tidak mengambil pertarungan itu karena menurut Charlie Atom tidak akan bisa menang dan kehilangan uang $1.000. Namun Max yakin Atom bisa menang dan tetap ingin bertarung, dan inilah pertarungannya. Dan akhirnya Atom bisa menang dengan sekali jotos. Charlie seakan-akan tak percaya dengan apa yang terjadi. Namun dia juga senang karena ini adalah kemenangan yang pertama kali untuknya dan mendapatkan uang $2.000. Esok harinya terlihat Max sedang melatih Atom hingga mereka menari bersama. Saat Charlie datang, Max langsung memberitahu Charlie kalau dia memasang pengenal suara Noise Boy pada Atom dan berhasil. What works? Left jab, right uppercut. You're pretty smart, kid. Smart? Could be genius. Di sini Max ingin Charlie yang akan menjadi pelatihnya Atom. Karena Max tahu kalau Charlie adalah mantan petinju yang hebat. Namun karena Charlie merasa dia sudah tua dan melupakan tinju, dia pun tidak mau. Namun ternyata diam-diam Charlie melatih Atom beberapa gerakan. Scene berpindah ke beberapa pertarungan Atom, dan Atom tidak pernah kalah. Atom terkenal dan jadi berita utama disiarkan di radio dan TV. Mereka juga diundang untuk bertanding di liga, yaitu di Real Steel Champion. I'm telling you, listeners, you remember this EOM. This box. Good enough, we'd like to invite you to fight on our card. Right. Well, whoa. That's a WRB. Heck yeah.
Singkat cerita, mereka sudah berada di WRB. Saat mereka briefing untuk pertandingan pertamanya di Liga, datang seseorang yang memanggilnya dan mengatakan, You have been invited to Lemkova Suite. Follow me, please. Mereka pun pergi menemui Farah Lemkova. Terlihat di sana ada juga Tak Masido. Tanpa basa-basi, Farah mengatakan ingin membeli Atom dengan harga $200.000. Charlie pun setuju, namun Max tidak mau menjual Atom. I'd like to buy your robot. $200,000. What? Okay, and just to be clear, he's not for sale. Not now, not ever. Saat di luar, Charlie terus membujuk Max untuk menjual Atom. Namun Max tetap tidak mau menjual Atom dan pergi ke pertandingan. Oke, kali ini Atom akan melawan robot dua kepala dan namanya Twins Cheetahs. Dan inilah pertandingannya. To win! Atom! Dan Atomlah pemenangnya. Saat reporter pertandingan ingin mengumumkan poin pertandingan, Max langsung merebut mikrofon darinya dan menantang Zeus, robot terkuat yang tidak pernah kalah dan juga sang juara bertahan, untuk bertarung dengan Atom. I challenge Zeus to a fight. Scene berpindah ke mereka sudah di luar dan menerima bayaran atas pertarungan tadi. Mereka pun akan pulang, namun tiba-tiba Ricky datang untuk menagih uang pada Charlie atas kekalahan di awal film tadi. Ricky membawa tukang pukul dan terjadi adu jotos di sini. Walaupun Charlie mantan petinju kelas dunia, namun karena dia sudah tua dan lawannya banyak, Charlie pun tumbang dan menyerahkan semua uangnya pada Ricky. Esok harinya Charlie membawa Max keluar. Max mengira mereka akan menemui Farah untuk membicarakan pertarungan Zeus dan Atom. Namun ternyata di sana ada Marvin dan Debra yang akan menjemput Max. Jadi karena kejadian semalam, Charlie menelpon Marvin untuk mengambil Max. Charlie melakukan ini karena dia tidak mau Max terlibat dalam dunianya yang kelam. Dan Charlie ingin melihat Max hidup normal dan bahagia. Marvin lalu memberi uang sisanya, yaitu $50.000. Namun Charlie tidak mau mengambilnya. I don't want your money, Marvin. Saat Max mengemas pakaian, Charlie menghampirinya dan meyakinkan Max bahwa ini yang terbaik. Namun Max hanya diam. Lalu Charlie bertanya, apa yang kau inginkan? Max bilang dia ingin Charlie bertarung untuknya, lalu pergi dengan Marvin dan Debra. What do you want from me? I want you to fight for me. That's all I ever wanted. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Charlie menemui Max di rumahnya Debra. Charlie kesini karena ingin mewujudkan keinginan Max untuk bertarung dengan Zeus. Charlie juga meminta izin pada Debra untuk membawa Max di pertandingan Atom dan Zeus. But I'm here right now. I'm ready to fight. We got the Zeus fight. You got the Zeus fight. What do you say, Deborah? One night. One night is all we need. Dan tiba saatnya malam pertandingan Atom dan Zeus. Dan inilah ronde pertama. Oke, sejauh ini Atom belum bisa mengimbangi Zeus. Dan Atom sudah terjatuh 3 kali, namun bisa bangkit lagi. Oke, lanjut. Di akhir ronde pertama, Atom bisa melayangkan 2-3 pukulan pada Zeus. Walau itu tidak berarti apa-apa untuk Zeus. Kita lanjut ke ronde 2 dan 3. Di ronde 2 dan 3, Atom dan Zeus saling jual beli pukulan. Dan ini menjadi yang pertama kali untuk Zeus melewati ronde 1 untuk menumbangkan musuhnya. Oke, dan inilah ronde yang keempat. Di awal ronde keempat, Atom menerima pukulan telak di kepalanya, sehingga membuat mode pengenal suaranya rusak. Saat Atom akan tumbang, dia diselamatkan oleh Bell. Saat istirahat, Max menghidupkan mode meniru pada Atom.
karena mode pengenal suaranya rusak. Jadi sekarang Atom akan meniru setiap gerakan Charlie dan scene ini adalah scene paling emosional dalam film ini. Dan inilah ronde terakhir. There's a shadow function, so basically... Well, I tell you what, it hammers down, furiously trying... Di sini Zeus sepertinya sudah mulai kelelahan. Dan Charlie berencana untuk bertahan dan menunggu Zeus benar-benar lelah lalu menyerang. Oke, lanjut. Dan kali ini keadaan terbalik. Zeus yang diselamatkan oleh Belle. Dan sekarang saatnya kita mengetahui siapa pemenangnya. Judge number 3 scores for the winner and step in Zeus. Dan tidak seperti yang kita harapkan, Zeuslah pemenangnya. Namun ini menjadi sejarah dan Atom menjadi juara rakyat. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu untuk film kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengeditan atau mengisi suara, mohon dimaklumi. Sampai bertemu di film-film selanjutnya.